Cek cek. Apakah sudah aman multimedianya? Aman. Selamat sore semuanya. Coba sambil di jring jring jring. Jangan dong. Selamat sore semuanya teman-teman anak muda. Shalom. Kita masih menunggu teman-teman yang masih dalam perjalanan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami boleh berkumpul untuk ibadah sing kami hari ini ya Tuhan. Kau yang berkati setiap dari kami ya Tuhan yang sudah menyiapkan hati untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Kau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarkan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan ya Tuhan. Biarkan hanya nama-Mu saja yang dimuliakan ya Tuhan. Biarkan Kau yang beracara ya Tuhan di ibadah hari ini, Kau yang berkati setiap hati kami, biarkan kami boleh nanti pulang tidak dengan hati yang kosong, biarkan kami boleh pulang dengan hati yang penuh dengan kasih dan cinta-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam Kami berdoa, amin. Teman-teman masih dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa, kita berterima kasih sama Tuhan atas hari ini, atas minggu kemarin. Kita layakkan nama Tuhan, hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Oh, we worship you Jesus. We worship you Jesus. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Sama-sama kita katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Ajak segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah nama Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Segala yang kudus layak disembah. Sama-sama kita naikkan lagu ini dari awal. Kita bilang hanya Kau ya Tuhan,
menyembah Engkau Allah kami yang hidup ya Tuhan. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang layak kami puji, kami sembah Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biarkan hanya nama-Mu saja, kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang terpancar atas diri kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman yang di belakang, Mika, Tasya, Darren boleh maju satu bangku gitu ke depan. Jangan lupa tosin teman-teman yang di depan, bilang shalom, selamat hari Sabtu. Kita siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
Muliakan nama Tuhan. Shalom semuanya. Mana semangatnya sekali shalom. Sorakan haleluya. Sorakan sekali haleluya. Sudah waktunya gereja sing kita bangkit, amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Allah kita telah bangkit? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah mercusuar, amin. Kita harus menjadi teladannya. Sudah saatnya kita menjadi gereja yang go, tidak hanya come dan stay. Maka dari kita bangkit, kita pujilah nama Dia. Dalam kuasa Roh Kudus, kemenangan diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan, bangkit sekarang, nyatakan dalam iman. Amin. Diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami akan bangkit menjalankan amanat agung-Mu, sebab kami Kristen Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, nyatakan dalam iman, dalam Roh Kudus. Diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Mari kita bersuka, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kaulah mercusuar kami Tuhan, tempat kami berlindung Tuhan. Kami ingin menjadikan Kau sebagai pusat, kami ingin menjadikan Kau sebagai juru selamat dan Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan. Amin. Ini yang kami nyatakan Tuhan dengan hati kami Tuhan. Kibarkan, bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Sekali lagi aku undang kalian semua untuk nyanyi bersama. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Kibarkan, kan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang,
umat pemenang, umat pemenang. Lalu bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Urapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Teman-teman boleh aku silakan duduk. Kita bersyukur sama Tuhan apa yang telah Tuhan berikan ke kita selama seminggu ini. Biarkan hari ini kita datang ke ibadah kita hari ini dengan syukur. Tuhan melihat setiap kerinduan dalam hati kita. Tuhan, Kau yang lihat setiap hati kami, Yesus.
bisa menyelamatkan kami, hanya Engkau Yesus yang bisa membawa hidup kami. Aku ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Inilah persembahan, Inilah persembahan kami Yesus. untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa inilah persembahanku, untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup Pada hambanya inilah persembahanku, untuk Yesusku. Yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Selamat sore ya Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan. Kami dapat berkumpul di sini, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan kami bisa berada di sini. Kau juga pasti memiliki rancangan yang sangat baik bagi kami. Mungkin saat ini kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin kami sekarang ada yang sedang memiliki pergumulan, permasalahan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap yang memegang kendali atas kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu pimpin, tuntun langkah kami. Sehingga supaya apapun yang kami kerjakan itu tetap bisa menjadi dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan, bukan yang lain. Bapak, sebentar kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Kau yang perlengkapi lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang lidah bibir hamba-Mu ini ucapkan juga bisa menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkan, sehingga pada saat kami pulang kami memperoleh sesuatu yang baru dan bisa menjadi suratan Kristus yang terbaca bagi setiap orang. Terima kasih Bapak, kami buka pada ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Terima kasih untuk tim PW. Teman-teman sorry ya kalau suara gue agak kurang fit karena memang 2 hari belakangan agak kering tenggorokan. Mungkin karena pancaroba kali ya teman-teman ya. Dengan musim yang agak aneh gitu yang disebut. Apa musimnya? Kemarau basah. Yang kalau musim kemarau tapi hujan.
Oke teman-teman, sebelum gua memulai khotbah mungkin teman-teman ada yang barangkali misalnya mau eh, sharing gitu apa yang sedang terjadi mungkin teman-teman di minggu-minggu ini, bulan ini, akhir-akhir ini. Apakah teman-teman punya kesaksian atau teman-teman punya sesuatu yang ingin dibagikan? Ada? Gak ada? Oke, berarti gue berasumsi teman-teman semua baik-baik saja ya. Andai kata tidak baik-baik saja juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Yang penting saat kita tidak baik-baik aja kita tahu harus cari siapa, intinya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sedang baik-baik saja, good for you. Kalau bisa bagikan energi positif ke teman-teman sekitar. Buat teman-teman yang sedang tidak baik-baik saja, ingat kita punya Tuhan yang bisa membuat kita selalu baik-baik saja atas segala kondisi. Amin. Oke, mungkin boleh diputar slide-nya untuk multimedia. Jadi teman-teman, tema khotbah, tema bulan ini tuh misi ya. Jadi misi itu kan terkait atau berhubungan dengan amanat agung. Jadi pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis, bla 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 bla. Nah, pengertiannya berarti ya bagaimana kita bisa berperan aktif untuk menjangkau jiwa. Pada prinsipnya kayak gitu ya teman-teman ya, membawa teman-teman, keluarga sekitar, orang-orang sekitar menjadi percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, cuman gue itu dari dulu memang pendekatan untuk misi atau pendekatan untuk menjangkau jiwa versi gue itu lebih ke cara biasanya seperti ini. Jadi ini gue akan sharing aja bagaimana kehidupan bermisi versi gue yang gue lakukan, yang gue juga cukup yakini bahwa ini juga salah satu bentuk dari menginjil misi. Dan gue akan coba untuk membicarakan ini sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, dan sesistematis mungkin. Jadi supaya teman-teman punya gambaran kerangkanya dan juga bisa mengerti dengan jelas gitu. Sesistematis mungkin dengan cara paling simpel teman-teman. Cara paling simpel untuk kita membedah atau membongkar sesuatu kan, cara simpelnya ya kita tinggal pakai 5W1H dong. Ada yang masih ingat 5W1H? What, who, will, why, when, where, how. Jadi itulah. Jadi nanti gue akan membahas dari sisi yang gak sampai 5W1H lah ya. Pokoknya sistematis mungkin supaya teman-teman bisa lebih dapat sesuatu gitu. Nah jadi teman-teman untuk metode misi yang biasa selalu gue jalankan itu gue analogikan seperti lighthouse atau yang kita biasa kenal sebagai mercusuar gitu. Jadi dimana kita harusnya tahu ya fungsi utama mercusuar itu kan adalah menerangi laut ya. Jadi buat nelayan-nelayan yang mungkin sedang nangkep ikan atau lagi berlayar supaya tidak tersesat atau bisa menemukan jalan pulang atau bisa sampai ke tujuan. Prinsipnya seperti itu. Nah jadi prinsip lighthouse ini adalah prinsip yang selalu gue coba untuk gue terapkan, gue lakukan, gue amini dan imani dalam kehidupan gue. Gue yakin dan percaya bahwa lighthouse ini kalau kita istilah kerohanian tuh menjadi terang kali ya gitu, menjadi terang gitu. Jadi biar istilah rohaninya ada lah. Nah prinsip menjadi terang ini gue yakin dan percaya kalau itu juga sepowerful itu gitu loh dalam kehidupan bermisi kita gitu apabila kita terapkan gitu. Jadi banyak yang bilang kita butuh waktu sangat lama untuk merubah dunia atau mungkin hampir mustahil untuk merubah dunia, butuh waktu yang sangat lama untuk merubah perilaku teman kita, tapi hanya butuh waktu singkat itu untuk merubah persepsi dan perilaku diri kita sendiri. Gitu teman-teman, ada yang berpendapat seperti itu dan gue juga cukup percaya bahwa itu jauh lebih mudah gitu loh daripada kita
berusaha untuk merubah dunia, berusaha untuk merubah teman-teman kita sesuai dengan persepsi kita, alangkah jauh lebih mudah dan lebih baik dan lebih singkat, efektif, efisien untuk kita bisa ngerubah persepsi kita sendiri. Yang tapinya persepsinya juga sesuai dengan perintah Allah ya. Oke, dari Lighthouse ini gue ambil satu tema, satu ayat utama yang mungkin teman-teman juga sudah familiar. Itu ayatnya itu ada di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kelihatan gak teman-teman? Kelihatan ya? Sekarang TV-nya soalnya udah HD ya. Jadi kelihatan ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Oke, jadi teman-teman, pernah nggak kalian itu berada di ruangan yang mungkin gelap gitu, atau mungkin minim pencahayaan? Pernah lah ya gitu. Boleh next slide-nya? Nah, jadi analoginya seperti itu. Jadi saat nggak ada cahaya sama sekali, kecenderungan kita tuh kalau di ruangan gelap itu biasanya takut ya. Gitu, takut atau mungkin bingung, panik, cemas. Itu tuh adalah perasaan yang biasanya sejalan tuh dengan kondisi kegelapan. Nah, dan terkadang tuh hanya dengan satu cahaya kecil aja yang mungkin ada di ujung mana gitu, itu suasana ruangannya bisa langsung terasa tiba-tiba berbeda. Benar nggak teman-teman? Mungkin pernah ya teman-teman. Atau enggak gini deh, gue nggak tahu siapa yang ada nggak yang pernah kalau misalnya bangun tidur nih, misalnya lagi tidur atau mungkin tidur siang atau siang-siang gitu. Ada nggak yang pernah? Soalnya gue pernah dan gue nggak tahu teman-teman pernah atau enggak. Kalian pernah nggak? Jadi habis tidur, bangun-bangun, kalian melek, cuman gelap. Pernah nggak? Takut nggak? Shock, tiba-tiba kayak spot jantung nggak gitu? Kayak melek, kok gue nggak bisa lihat? Gitu. Apakah tiba-tiba gue menjadi buta gitu, jadi sinetron? Pernah, mungkin teman-teman kalau yang pernah ngalamin, itu semendebarkan itu ya, gitu, itu se-shock itu gitu, tiba-tiba melek, kok gelap gitu. Padahal sebenarnya kita nggak matiin lampu, orang kita tidur siang gitu, yang notabene harusnya terang gitu. Nah itu tuh perasaan itu tuh yang identik ya sama kegelapan tuh, gitu. Jadi kayak menakutkan itu gitu. Gue beneran setakut itu teman-teman pada saat dulu gitu. Apalagi balik terangnya agak lama gitu. Itu kan lebih takut lagi kan. Kecuali kalau tiba-tiba paling sedetik gitu. Nah tapi kan saat tiba-tiba mungkin otaknya sudah berfungsi kembali gitu. Memberikan perintah ke mata, akhirnya mata mungkin bisa kembali tiba-tiba kelihatan lagi dan terang. Langsung lega ya ibarat kayak rilis gitu. Nah jadi boleh di next. Jadi teman-teman dunia kita juga seperti itu gitu loh. Analoginya, jadi bisa dibilang banyak teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita tuh yang hidup juga dalam kegelapan gitu loh. Kegelapan dalam pengertian ini bisa kegelapan akan dosa, kegelapan akan putus asa, akan kebingungan. Nah jadi bisa dibilang sebenarnya kegelapan itu tuh ada tuh di sekitar kita. Dan buat kita yang mungkin pernah ngalamin kegelapan dan tiba-tiba ada sosok terang yang bisa tiba-tiba merubah persepsi, perasaan, bahkan sampai kehidupan kita. Sebenarnya alangkah baiknya kalau kita juga menjadi terang itu bagi sekitar kita ya, yang dimana kita tahu sedang mengalami kegelapan itu gitu. Dan memang Tuhan pun memanggil kita semua juga untuk menjadi terang berdasarkan ayat Matius 5 tadi
gitu ya. Jadi prinsip pengertian dan analoginya tuh kayak gitu teman-teman. Jadi sesimpel dan sesederhana itu gitu. Kadang-kadang kalau kita sudah merasakan atau mungkin kita analogi dengan perasaan yang mungkin serupa, biasanya jadi lebih dapat ya gitu ya. Kayak tadilah contoh tiba-tiba kita gelap, tiba-tiba kita panik. Ya seperti itu tuh rasanya tuh mungkin kalau kita berada dalam kegelapan yang sesungguhnya harusnya mah lebih worse dari itu gitu loh, lebih parah dari itu. Tapi bersyukur kita, terutama kita yang ada di sini, kita yakin dan percaya ya bahwa kita punya Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat kita ya, amin. Sehingga kita nggak perlu takut karena kita punya Tuhan yang menjadi sumber terang kita gitu loh. Dan karena kita punya Tuhan yang menjadi sumber kita, Tuhan pun juga menginginkan kita untuk menjadi terangnya bagi setiap sekitar-sekitar kita yang mungkin masih belum mendapatkan terang itu. Jadi kurang lebih analoginya seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke 5W1H-nya lah ceritanya. Pertama, dimulai dari siapa sih sebenarnya yang dipanggil untuk menjadi terang? Ya itu jelas ya teman-teman ya. Kalau ditanya who, siapa, ya jelas kita semua. Kita semua ya dalam pengertian ini nggak peduli usia, latar belakang, status, jenis kelamin, terus semuanya lah. Jadi itu tidak terkecuali. Jadi ini confirm ya teman-teman ya bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi terangnya Kristus. Amin. Jadi di sini dulu kita harus yakin, kita harus firm dulu nih. Gitu. Jadi tanpa terkecuali. Pengertian tanpa terkecuali berarti no excuse teman-teman. Tidak ada alasan. Jadi kalau teman-teman beralasan itu jadi gak relevan gitu loh. Gak make sense. Ya. Sama seperti kalau analogi singkatnya kayak mungkin guru dan murid gitu ya. Guru ngasih tugas, besok muridnya nggak kerjain. Apakah guru akan menerima segala alasan dari muridnya? Nggak. Sedarurat apapun itu, sejatinya sebenarnya juga harusnya tidak diterima teman-teman. Benar ya? Karena itu memang udah tugas. Gitu. Kecuali gurunya dari awal udah bilang, ini tugas tapi buat teman-teman yang ada kegiatan mendesak atau ada force major gak apa-apa gak dikerjain. Kecuali gurunya ngomong gitu. Tapi kalau misalnya gurunya ngomong ini tugas dan wajib dikerjakan, kalau teman-teman gak kerjakan, mau alasan kayak apapun, ya tetap harus dihukum. Benar ya teman-teman ya? Analoginya seperti itu. Jadi karena kita tahu bahwa kita semua berdasarkan ayat Matius tadi itu dipanggil untuk menjadi terang, ya maka tidak ada alasan untuk kita tidak menginjil atau menjalankan misi atau ya kalau dalam konteks ini menjadi terang teman-teman. Itu ya untuk siapa yang dipanggil menjadi terang. Nah khususnya kita karena kita mungkin masih muda, kadang-kadang kita menjadikan muda itu alasan, benar ya? Oh gue masih muda, gue masih banyak waktu, nanti aja lah tunggu gue udah pensiun baru gue mulai fokus 100% melayani Tuhan, menginjil misalnya. Ya itu kembali lagi itu alasan gitu. Dan mengingat kita semua memang Tuhan perintahkan, Tuhan panggil kita semua untuk menjadi terang, maka ya no excuse. Tidak ada alasan teman-teman ya. Jadi terutama mungkin kalau misalnya alasan, apalagi alasan anak muda gitu. Ya di 1 Timotius 4 ayat 12 pun juga mengatakan kan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Banyak juga tokoh-tokoh agama yang juga sudah melayani dari usia muda kan. Salah satunya Yeremia dipanggil saat masih muda. Itu Tuhan pun juga katakan, jangan katakan aku ini masih muda dan sebagainya, nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Ya teman-teman, jadi pertama kita harus tahu pasti bahwa kita semua di sini dipanggil untuk menjadi terangnya Tuhan, menjadi terangnya Kristus. Ya, dalam pengertian ini berarti
kalau kita meyakini bahwa kita semua dipanggil, ya maka ya kita nggak berhak untuk membuat alasan apapun supaya kita menjadi terang gitu loh. Ya, itu untuk yang pertama. Dan yang kedua, yang kedua adalah why. Kalau gitu kenapa? Oke, gue tahu kalau gue memang semua dipanggil. Terus kenapa? Kenapa kalau gitu gue harus jadi terang? Gitu ya. Nah, sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya sebenarnya sesederhana karena memang tadi dunia itu membutuhkan terang Kristus. Seperti analogi tadi di awal ya teman-teman ya. Dunia kita itu banyak sekali bagian dalam kehidupan dunia kita itu sekitar kita yang masih berada dalam kegelapan. Gitu loh. Dan karena itulah alasannya kenapa Tuhan ingin kita yang sudah merasakan kasih Kristus, yang sudah mendapatkan terang sejati itu, supaya kita juga jadi terang untuk sekitar kita. Ya, jadi ya mungkin bisa dibilang kalau misalnya ruangannya cuma 1 meter kali 1 meter, 1 lilin aja mungkin cukup gitu untuk menerangin ruangan 1 meter kali 1 meter. Tapi kalau kita ngomongnya ruangannya udah 1 hektar, pastinya 1 lilin, dan ini kondisinya 1 hektar itu gelap gulita ya. Pastinya 1 lilin aja kan gak cukup ya teman-teman ya. Pasti kan butuh analoginya ya lilin lain ya kayak inilah malam kudusan gitu. Ada 1 lilin terus nanti di share apinya ke lilin satu lagi, share apinya ke lilin sebelahnya. Maka apabila semua lilin itu udah terang, ruangan yang biasanya pada saat malam kudus itu gelap total, jadi terang ya. Bahkan jadi terkadang lebih indah gitu daripada lampu dinyalain. Gitu kalau suasana-suasana gelap di mana semua lilin itu nyala. Nah, ya analoginya gitu teman-teman. Jadi kenapa kita harus menjadi terang ya karena dunia ini sebesar itu juga gitu loh, seluas itu juga dan banyak sekali bagian dalam kehidupan sekitar kita yang masih berada dalam kegelapan. Alangkah baiknya apabila kita sudah ibaratnya nih kita lilin nih ya. Kita udah dapat api dari satu sumber gitu. Mungkin teman kita nginjilin kita sampai akhirnya kita percaya akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu kan analoginya ibarat apinya udah masuk ya ke lilin kita ya. Ya jangan kita biarin sendiri. Karena sekitar kita masih gelap gitu loh. Alangkah baiknya kita kasih apinya ke sekitar kita. Kalau gitu jadi kan kalau gitu kan lebih jelas ya. Kalau gitu ditanya bagi si lilin kalau bisa bertanya, kenapa gue harus bagiin apinya ke yang lain gitu. Ya karena ruangannya masih gelap gitu. Supaya ruangannya jadi terang. Sehingga lilin itu betul-betul menjalankan fungsinya. Menjadi terang bagi sekitarnya. Gitu ya teman-teman ya untuk mengapa sebenarnya kita harus menjadi terang. Ya karena prinsipnya dunia itu membutuhkan terang itu. Dan kalau kita analogikan juga, tanpa terang orang itu cenderung tersesat. Sama dengan konsep lighthouse tadi, mercusuar ya teman-teman. Kebayang nggak kalau tiba-tiba mercusuarnya mati dan banyak tuh nelayan yang masih di tengah laut nyari ikan. Itu kemungkinan besar fatal ya teman-teman kalau nggak tiba-tiba nggak langsung dinyalain lagi ya. Karena besar kemungkinan nelayan dan perahunya itu nggak bisa pulang. Dan mungkin rawan sekali kecelakaan kan gitu. Jadi mengingat kita juga tahu bahwa ternyata tuh seberdampak itu terang dan bisa menjadi sebermasalah itu kalau nggak ada terang. Ya itulah kenapa kita harus menjadi terang teman-teman. Ya. Jadi selain tadi ditanya kenapa jadi terang, kalau misalnya konsepnya mercusuar, berarti kan kalau ditanya mercusuar kenapa harus terang? Berarti jawabannya bukan sebatas supaya yang gelap jadi terang, kan bukan cuma sebatas itu ya teman-teman. Berarti kalau ditarik lagi kenapa mercusuar harus terang? Jawabannya ya supaya nelayan-nelayannya bisa pulang. Supaya nelayan-nelayannya tuh gak kecelakaan gitu loh. Nah ini juga merujuk kepada konsep kita menjadi terang Kristus di sekitar kita. Kalau gitu kenapa kita harus jadi terang? Ya supaya
teman-teman kita yang dalam kegelapan, keluarga kita yang masih dalam kegelapan, orang sekitar kita yang masih dalam kegelapan, supaya tidak binasa gitu. Kan Amanat Agung juga bilang ya, baptis dalam nama itu supaya tidak binasa beroleh hidup kekal. Gitu. Nah itu konsepnya teman-teman, kalau dianalogikan. Jadi dan terlebih kebayang nggak kalau dianalogikan kembali kita sebagai operator mercusuar itu dan kita tahu dan nelayan itu yang lagi di tengah laut itu misalnya pasangan kita gitu atau orang tua kita atau orang yang kita kasihi. Apakah kalian gak berusaha setengah mati tuh buat nyalain balik si mercusuarnya? Ya enggak? Karena kalian tahu kan siapa tuh yang lagi ada dalam kegelapan kan? Itu orang terdekat kita gitu loh. Mungkin papa kita, mungkin mama kita, mungkin pasangan kita gitu loh, mungkin teman baik kita. Kalau kita menggunakan konsep itu dalam pemikiran kita kan harusnya kita pasti akan berusaha dong untuk menjadi terang bagi dia dong atau menyebarkan Injil itu ke dia dong. Gitu loh, supaya gue gak mau nih lu tahu gak sih nanti lu habis mati lu mau kemana gitu loh. Itu kan pertanyaan paling simpel kan, lu tahu gak lu habis mati mau kemana? Banyak yang gak bisa jawab gitu. Sesederhana itu teman-teman. Ya, jadi pemikiran seperti itu tuh alangkah baiknya juga kita tanamkan dalam hati gitu. Supaya itu yang menjadi api kita kembali untuk bisa menyebarkan api itu ke orang gitu dengan konsep-konsep seperti ini. Jadi dengan analogi. Itulah sebabnya biasa gue itu juga untuk melakukan sesuatu, untuk mengambil keputusan, untuk menghadapi masalah. Gue tuh suka dengan prinsip analogi-analogi seperti itu. Karena menurut gue itu jauh lebih mudah dimengerti ya daripada kita sebatas baca teori, habis itu hafalin plek-ketiplek gitu loh. Lakukan by the book gitu. Gua ya bisa-bisa aja tapi kurang dapet gitu. Kalau pakai analogi atau pakai contoh ilustrasi biasa gua lebih dapet lah gitu. Nah itu untuk mengapa kita harus jadi terang ya. Yang terakhir itu kita tadi gue juga udah sempat mention ya bahwa Yesus itu adalah terang dunia gitu, Yohanes 8 ayat 12. Dan kita di situ juga disebutkan bahwa mencerminkan terangnya. Gitu ya. Jadi ya karena memang kita sudah menerima Yesus sebagai terang dunia dan kita mencerminkan terangnya dan Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi terangnya, kita yakin dan kita sepakat bahwa kita semua dipanggil, tidak ada alasan. Karena kita juga sudah mengerti kenapa kita dipanggil. Terlebih juga kita mungkin sudah menyadari bahwa mungkin orang-orang sekitar kita yang benar-benar kita kasihi, kita tahu, kita sayang tapi ternyata dia masih berada dalam kegelapan. Karena itu yuk gitu. Kita jalankan misi ini gitu. Yuk kita menjadi mercusuar bagi mereka gitu. Supaya mereka gak tersesat. Itu untuk poin mengapa ya teman-teman. W yang berikutnya. Next. Oh iya ini ya. Kelewat ya kayaknya ya. Nah, di mana? Where? Kalau gitu di mana kita bisa menjadi terang? Kita udah tahu kita wajib, kita udah tahu kita mengapa kita dipanggil. Nah, terus di mana gitu? Ini udah mulai teknis nih gitu. Kalau gitu di mana nih gue bisa mulai menjadi terang? Ya, jawabannya juga sangat sederhana teman-teman. Gitu loh, mulai dari sekitar. Gue inget banget salah satu khotbah Pak Dwijo tapi udah lama dia juga menerangkan tentang konsep misi itu. Dia bahkan lebih simpel gitu. Itu hanya sebatas orang tua mengajarkan Kristus, Yesus dan kekristenan sebatas ke keluarga intinya aja. Gitu. Kebayang, dia kasih analogi, kebayang gak kalau setiap bapak mengajarkan atau setiap orang tua mengajarkan kekristenan, mengajarkan menjadi terang ke Yesus Kristus ke anak-anaknya, nanti kan siklus itu kan akan berkembang biak ya ibarat kalau manusia ya. Kalau anaknya sudah menerima, sudah mempercayai Yesus Kristus, dia juga
harapannya kan akan mengajarkan kekristenan itu kepada anak-anaknya nanti. Jadi sebenarnya hanya tunggu masalah waktu aja, kita semua yang di sini mungkin sekarang ada sekitar 15 sampai 20 orang. Tapi nanti kita kalau sudah berkeluarga, minimal udah punya pasangan, dari 15 jadi 30, benar nggak? Tiba-tiba udah punya anak satu, kita udah jadi 60. Ya kan? Anaknya 2, udah jadi 90. Nanti anak kita udah punya pasangan lagi, nambah satu lagi, berarti jadi 120. Punya anak satu lagi, seperti itu teman-teman. Kebayang nggak kalau dari kitanya aja udah langsung lakukan ke keluarga inti kita, nanti tuh waktu tuh akan berjalan sendiri, waktu yang akan menyebarkan Injil itu gitu loh. Pak Dwijo tuh kasih konsep seperti itu dan gue sepakat, amazed gitu loh. Jadi sebenarnya ya baik juga untuk kita mungkin ada kan tipe penginjilan juga yang ke daerah pelosok yang mungkin belum dapat kabar Kristus kan. Cuman analogi beliau tuh lebih sederhana lah. Jadi sebatas kalau kayak gitu aja tuh kita bisa menjadi terang tuh bagi banyak sekali manusia gitu. Sebatas hanya dengan itu. Karena ya yang penting efektif ya gitu loh, bahwa kita memang mengajarkan kekristenan kepada anak kita itu efektif sampai anak kita pun juga nanti atau pasangan kita pun percaya, yakin 100% bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga selalu menerapkan prinsip kekristenan untuk menjadi serupa Kristus. Gitu teman-teman ya. Jadi di mana ya itu jawabannya yang paling mudah gitu loh di sekitar. Gue yakin juga ini teman-teman sendiri kalau ditanya di mana kita harus menjadi terang, semua juga pasti jawaban paling sederhananya ya udah di sekitar aja gitu. Ya mungkin sedikit kali ya orang yang berpendapat bahwa punya visinya tuh mau ke daerah pelosok yang belum terjamah berita kekristenan gitu ya. Biasa kan sesederhana ini yang lebih kepikiran lah teman-teman. Jadi tempat terdekat itu apa ya udahlah sekolah, kampus, tempat kerja atau keluarga, komunitas. Nah yang gue suka sebenarnya ini media sosial teman-teman. Jadi sekarang kan media sosial tuh se-powerful itu ya gitu loh. Orang yang bukan siapa-siapa, sekali dia bikin konten kalau tiba-tiba FYP dia bisa ditonton sampai jutaan orang. Benar nggak? Dan sebenarnya kan cara untuk kita membuat kontennya itu kan ya bagaimana kita ngemasnya aja kan supaya sebisa diterima mungkin lah. Mungkin kalau diambil contoh paling konkret dan paling kelihatan akhir-akhir ini itu kesaksiannya calon istri Dadar gitu loh. Ada yang lihat kontennya di TikTok atau di Instagram? Yang dimana dia ngasih share bahwa dulu dia sempat divonis dokter hampir lumpuh, nggak bisa jalan, tapi kasih karunia Tuhan membuat dia sampai sekarang tidak lumpuh, bahkan bisa melayani Tuhan melalui pelayanan tamborin dan bahkan juga bisa sampai ngajarin generasi-generasi berikutnya ngajarin tamborin gitu loh. Dia cuma konten gitu doang dan di Instagram aja kontennya FYP gitu, udah terakhir gue lihat puluhan ribu orang yang nonton. Nah itu kan sesederhana itu ya teman-teman ya. Barangkali misal kita sedang mengalami thank you Ber. Ini gak tulus lu Ber kayaknya ya Ber. Ah ya thank you Ber. Nah jadi barangkali nih ya kita lagi dapat mujizat, lagi dapat pertolongan Tuhan, lagi dapat kasih karunia dari Tuhan. Mungkin kita yang lagi dalam permasalahan, tiba-tiba Tuhan jawab. Sebenarnya kan kalau kita berani ya untuk share itu di media sosial kita, dan kalau misalnya ternyata mendadak FYP nih gitu. Itu bisa sangat berdampak loh buat orang-orang sekitar yang mungkin lagi mengalami masalah yang serupa dengan kita, benar nggak? Kalau dulu kan lebih susah ya, zaman belum ada media sosial ya. Bersaksi ya paling ujung-ujungnya di tongkrongan, di gereja nih bersaksi kalau lagi ada kesempatan, kan gitu ya. Tapi sekarang tinggal nyalain kamera gitu di handphone.
bersaksi gitu. Barangkali kontennya FYP, minimal konten yang gak FYP pun minimal followernya juga harapannya nonton kan, gitu loh. Gimana FYP gitu, puluhan ribu yang nonton, bisa sampai jutaan, ratusan ribu, jutaan yang nonton. Jadi menurut gua kita punya, sekarang nih udah punya alat yang powerful banget nih buat kita bisa jadi dampak dan terang. Kalau kita gunain aja itu menjadi satu instrumen kita nih untuk menginjil, untuk menjalankan misi, menginjilnya yang tapi yang dengan cara terserah sih teman-teman mau menginjil dengan cara yang lebih frontal, memang dengan khotbah atau dengan share ayat atau dengan langsung berdoa di konten itu, silakan, nggak ada salahnya sih menurut. Ada juga kan konten kreator yang seperti itu kan, gitu. Cuman buat teman-teman yang mungkin lebih caranya lebih cara halus dengan cara mungkin kasih kesaksian, share-share kesaksian teman-teman ditolong Tuhan dan sebagainya, ya itu juga bisa kan sebenarnya teman-teman, gitu loh. Dan nggak harus sesuatu yang nggak harus nunggu sesuatu momentum yang besar banget dong. Maksudnya nggak harus sampai kayak kecelakaan, tumor, terus tumor hilang gitu loh. Baru deh kasih kesaksian, kan nggak harus kesaksian sebesar itu gitu loh. Sebatas kesaksian-kesaksian kecil gitu. Dulu gue pernah sharing, jadi dulu tuh zaman gue tuh media sosialnya tuh bukan Instagram atau zaman gue kerja ya. Jadi zaman gue kerja tuh tahun berapa ya? Itu tahun 2014, 10 tahun lalu. Jadi itu transisi kayaknya dari Twitter ke Path. Ada yang tahu Path? Yang merah-merah tuh. Jadi kan di situ kan ada orang kadang-kadang share ya lokasi lah atau share. Kadang-kadang juga ada yang kayak Twitter ya, dia share curhat gitu di sana gitu. Gue inget banget, gue mengalami satu, ya bisa dibilang musibah lah. Jadi ceritanya gue itu kan dulu kerjanya itu, pekerjaan gue cukup memakan waktu. Jadi gue tuh dulu auditor bekerja dari pagi sampai subuh teman-teman. Dan itu berjalan terus berbulan-bulan. Dan itu ya buat teman-teman yang kerja dari pagi ketemu subuh itu pasti lelah dong. Ya mungkin kalau sekali ya udahlah gitu. Tapi kebayang nggak kalau dari pagi sampai subuh tapi itu berjalan terus-terusan sampai minimal banget 3 bulan teman-teman kayak gitu. Gitu. Teman kita sekarang ada yang lagi ngalamin ya, Feren ya. Feren juga masih nggak? Kayaknya udah enggak ya, akhirnya sudah resign ya. Oh belum, tapi sudah nggak lembur ya, lagi low season ya. Nah itu salah satunya tuh teman kita mungkin Feren yang mengalami itu. Nah gue juga dulu mengalami seperti itu. Nah jadi di satu momen gue pulang subuh lagi, kalau nggak salah jam 3 pagi. Dan pada saat itu gue naik motor teman-teman, gue naik motor pulang dari Sunter ke Pluit. Jadi kalau jalan tuh sebenarnya dari Sunter ke Pluit tuh lewat Kemayoran terus ditembusin ke yang pokoknya banyak truk lewat deh, Lodan situ loh. Ya Lodan, Mangga 2 Square, nah terus kan tembus Lodan. Nah, itu kan jalurnya truk ya teman-teman ya gitu. Dan gue di situ posisi jam 3 pagi dan hujan deras. Jadi tapi kan mau gak mau harus pulang gitu loh. Kalau enggak besok akan semakin capek lagi gitu, makin rontok lagi badan gue. Singkat cerita, pada saat gue udah sampai di daerah Gunung Sahari, kondisinya hujan gede, terus buat teman-teman yang naik motor harusnya paham ya kalau hujan gede, helm kita kan gak ada wiper ya teman-teman ya. Gitu, itu selalu menjadi masalah dong. Kalau gue buka helmnya, mata gue yang kecipratan, makin susah lagi. Tapi kalau gue pakai, ya bentar-bentar gue mesti ngelap gitu. Kalau nggak kelihatan depan gitu. Sampai akhirnya karena hujannya gede nggak kelihatan, sampai akhirnya gue nggak lihat ternyata di depan gue ada mobil tapi dia berhenti. Jadi mobilnya berhenti, mau nggak mau gue harus banting dong. Kalau nggak gue tabrak, gue mental lagi, mendingan gue ngepot. Jadi akhirnya mau nggak mau ngepot, terjatuh lah. Ngepot, jatuh, dan yang lucunya teman-teman, jadi mobilnya nggak kenapa-kenapa. Ya karena kan gue udah preventif, gue udah ngepot duluan gitu. Tapi si mobilnya itu keluar dan dia ngomelin gue gitu. Dia menganggap gue nabrak mobil dia.
Padahal gue nggak nabrak, karena ceritanya mobilnya di sini, gue udah tahu, gue nggak bakal kalau ngerem nggak bakal keburu, jadi gue harus mendingan gue belok ya udah ngepot aja jatuh gitu. Akhirnya belok ngepot jatuh dan nggak kena mobil dia, tapi dia buka, weh nabrak ya lu ya, nabrak mana di sini. Dan entah kenapa padahal itu jam 3 pagi ya, tapi tiba-tiba jadi rame gitu loh. Banyak orang ternyata daerah situ gitu, jadi waduh chaos. Tapi untungnya ya gue merasakan ya sebagai kita pengendara motor, istilahnya ya, solidaritas akan sesama pengendara motor tuh sangat kuat gitu. Jadi karena kan gue yang jatuh, dan dilihat-lihat mobilnya nggak penyok, jadi masyarakat mendukung gue lah ceritanya gitu. Enggak nih lu yang salah. Tapi ya ujung-ujungnya ya udah, gue juga nggak mau ambil pusing, itu jam 3 pagi, besok gue harus kerja lagi pagi-pagi. Gue nggak mau ambil pusing ke kantor polisi lagi lah, apa-apa. Enggak lah, ya udah lalu silahkan lanjutkan perjalanan. Gue juga lanjutkan perjalanan, untungnya motor gue masih bisa nyala. Dan gue share itu di pet gitu sebagai curcolan gue pada saat itu. Dan gue tuh cuma ngasih satu kalimat terakhir gitu. Jadi gue sharekan semua yang gue ceritain itu gue share di pet bahwa ya ampun udah gue pulang subuh-subuh, kondisi udah habis lembur berbulan-bulan, kena hujan gede, gue jatuh gue yang disalahin gitu. Terus gue cuma kasih satu kalimat kecil di belakang, tapi gue tetap bersyukur akan hari ini. Kenapa? Tanda tanya, karena hari ini gajian. Karena hari itu gue terima gaji. Gitu ya. Jadi mau masalahnya kayak apapun, minimal saldonya nambah gitu. Jadi ya udahlah, segala permasalahan ntar dulu gitu, yang penting gue gajian. Nah gue cuma share itu di pet dan tiba-tiba rame lah, tiba-tiba yang komen banyak banget. Dan tiba-tiba juga ada yang sharing lebih parah lagi dan sebagainya gitu. Tiba-tiba itu menjadi komunitas lah ceritanya di pet itu, di satu thread itulah ceritanya. Nah itu kan sederhana ya teman-teman ya. Cuma sebatas jatuh dari motor, gue sharing, terus gue cuma kasih satu punchline dikit gitu, ya minimal seneng lah hari ini gajian gitu. Banyak tiba-tiba, ya mungkin kalau itu dikontenin saat ini ya semoga ya bisa viral kali ya gitu. Nah itu yang menurut gue kita bisa pakai itu juga kan, itu kan sarana yang sangat bisa digunakan gitu loh. Jawab di mana kita bisa jadi terang. Nah berikutnya, tadi W-nya semua udah ya, jadi kalau 5W kan tadi udah when, udah, where, udah, who, udah. Kalau what, apa, ya terang ini yang menjadi objeknya kan gitu ya. Apalagi sih, what, where, when, who, why. Udah semua berarti ya. Oke, terakhir how. Kalau gitu bagaimana? Bagaimana caranya menjadi terang? Nah itu, gue yakin ini analoginya nih. Jadi pertama adalah hidup sesuai firman Tuhan. Kenapa sih kalau kita bagaimana caranya menjadi terang? Terlebih dahulu kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Gue analogikan kayak gini. Teman-teman mungkin ada yang konten TikToknya orang share tentang nutrisi, kesehatan. Atau di konten TikToknya share tentang bagaimana Anda bebas finansial. Misalnya supaya cepat kaya, Timothy Ronald misalnya. Gitu. Atau kalau kesehatan kebugaran, Aderai misalnya. Gitu, misalnya ya. Menurut teman-teman, kalau Aderai ngomong tentang kesehatan, ngomong tentang bagaimana membangun otot yang baik, teman-teman percaya nggak kalau Aderai yang ngomong? Karena Aderai gitu. Kalau Rohmat yang ngomong? Nah, ya mungkin percaya buat teman-teman yang positive thinking ya gitu. Coba buat teman-teman yang agak skeptis atau mungkin agak lebih ya skeptis gitu, ya mungkin banyak juga yang emang lu iya gitu, emang lu sehat gitu kan kayak gitu ya. Atau orang ngajarin orang lain supaya jadi cepet kaya. Ternyata kita kalau tahu datang ke seminar motivasi dia yang motivator misalnya, tapi datang misalnya naik motor gitu.
kaya gitu maksudnya. Ngajarin orang kaya gitu. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi buat seseorang itu bisa dapat validasi atau bisa mungkin bahkan ngajarin orang lain, ya dia terlebih dahulu harus mengalami itu dong dan mungkin mendalami dan mungkin ekspertis di bidangnya. Konsepnya analoginya seperti itu teman-teman. Jadi kalau lu mau ngajarin gimana caranya bodybuilding, ya kalau lu aderai, confirm gitu. Atau lu mau ngajarin tentang bagaimana supaya bisa ya supaya kaya lah gitu. Tapi yang ngomong misalnya Pak Tahir misalnya, Pak Dato Tahir yang punya Bank Mayapada gitu. Ya percaya gitu. Karena yang ngomong kaya gitu, karena yang ngomong badannya sehat, bagus gitu. Nah itu kalau gitu kenapa kalau ditanya bagaimana caranya menjadi terang, kita harus hidup sesuai firman dulu. Ya karena kalau kitanya aja nggak hidup sesuai firman, bagaimana kita bisa membagikan terangnya itu ke orang lain gitu ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin kalau ibarat kita lilin itu ya apinya harus nyala dulu. Kalau apinya nggak nyala, lu mau bagi apa ke lilin yang lain kagak ada apinya, dia juga nggak akan jadi terang teman-teman. Dan kalau api kita gede, mungkin kita bisa nerangin lebih dari satu lilin kan, gitu loh. Dampak kita akan lebih besar lagi. Ya, jadi bagaimana cara menjadi terang? Ya pertama terlebih dahulu harus hidup sesuai firman Tuhan. Jadi jangan cuman Kristen di gereja, tapi juga di luar. Ya. Jadi saat teduh kita, terus penyembahan kita kepada Tuhan, renungan kita akan firman Tuhan, itu kita harus rajin-rajin teman-teman gitu loh. Karena percaya atau enggak, di saat kita rajin dan tetap selalu melekat dalam Tuhan, pasti kan kehidupan kita mencerminkan Kristus ya teman-teman ya. Gitu. Orang yang setiap hari baca firman Tuhan, saat teduh, dia akan lebih mudah mengontrol emosi mungkin ya daripada orang yang jarang saat teduh misalnya. Dan di saat dia rajin saat teduh, dia jadi mudah mengontrol emosi. Barangkali lagi ada situasi dan kondisi yang seharusnya kalau orang normal emosi, dia nggak emosi. Ternyata dia bijak banget. Dia nggak emosi tapi dia bisa menenangkan seluruh kondisi ruangan sampai akhirnya berbaik-baik saja. Dan ternyata orang-orang sekitar ngelihat. Dan mungkin kan di situ orang-orang juga jadi bertanya kan, kok lu bisa sih, gue kalau jadi lu kayaknya tuh orang udah gue sikat kali gitu. Nah di situ kan kita bisa masuk kan, sorry bro, gue beda bro, gitu. Ya udah deh, kan gitu ya. Jadi itu alasan bagaimana caranya ya pertama kita harus hidup sesuai firman Tuhan dulu. Kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, seharusnya kehidupan kita mencerminkan Kristus. Dan di saat kehidupan kita mencerminkan Kristus, kadang-kadang tuh secara otomatis tuh kita menjadi terang bagi sekitar kita teman-teman. Jadi simple kan ya kalau ditanya, kalau gitu gimana nih? Ini kan pertanyaan paling krusial. Oke, gue udah tahu, gue wajib, gue udah tahu bahwa kenapa gue harus jadi terang, dan gue sudah tahu di mana media gue untuk menjadi terang. Ya terus gimana caranya? Kan suka terakhir gitu ya, terus gimana caranya? Nah ini sederhana banget caranya teman-teman. Sebatas kita hidup sesuai firman Tuhan. Ini kalau pandangan gue pribadi ya. Gitu. Hidup sesuai firman Tuhan, ujung-ujungnya nanti kan akan menghasilkan yang poin kedua, yaitu perbuatan yang baik. Kita yakin dan percaya ya kalau kita menjadi dan terus menjadi serupa Kristus, cerminan perbuatannya pasti baik ya teman-teman ya. Dan itu kan otomatis, itu kan bukan sebab akibat, maksudnya dampak ya gitu loh. Kalau kita hidup sesuai firman ya dampaknya perbuatan kita baik karena kita mencerminkan Kristus. Nah, tapi akhir bagaimana nih yang ketiga yang mungkin perlu juga ditekankan adalah berani membagikan iman atau firman. Kadang-kadang kita sudah rajin saat teduh, kita sudah rajin baca firman, kita sangat menjaga kehidupan kita supaya kehidupan kita menjadi serupa Kristus. Tapi kadang-kadang di saat bolanya datang, kita diumpan nih, kipernya udah gak ada, kita tinggal tendang,
kita nggak tendang karena kita takut. Contohnya gitu tuh, misalnya di satu kondisi kita sudah sangat menjalankan kehidupan Kristus gitu. Sehingga kita bisa menjadi terangnya lah di dalam kondisi itu. Sampai akhirnya teman-teman kita mungkin nanya, kok lu bisa sih kayak yang tadi, kok lu bisa sih, gue kalau jadi lu mungkin tuh orang gue sikat kali. Nah itu kan ibarat kayak kita udah di umpan lambung ya. Tinggal ditendang doang nih, gawangnya di sana gitu loh. Nggak kita tendang, ya biasa aja lah bro. Misalnya coba jawab kayak gitu. Ya udah, itu mah ibarat diumpan kagak ditendang gitu. Nah, ketiga ini butuh keberanian untuk membagikan firman. Gitu. Ya, kita yuk berani gitu. Oh iya, karena gue diajarin gak kayak gitu. Siapa yang ngajarin? Ya, dari keluarga gue, karena kebetulan gue Kristen bro, misalnya gitu. Keluarga gue keluarga gue sangat menganut prinsip kekristenan, di mana nggak boleh tuh yang kayak gitu-gitu misalnya. Nah kan kalau kita berani dikit ya, yang penting pembawaan kita enak gitu ya. Ya itu kan sudah terjadi tuh penginjilan itu dengan sendirinya ya teman-teman. Nah jadi yang ketiga ini yaitu keberanian, ini mungkin menjadi PR kita bersama gitu. Kita sudah berusaha untuk hidup sesuai firman Tuhan, cerminannya ke depan harapannya juga perbuatannya baik. Nah yuk kita juga berani untuk membagikan firman dan iman kita ke sekitar kita yang mungkin masih mengalami kegelapan. Gitu ya. Ya mungkin awalnya ditolak ya, tapi ya kalau kita tetap lakukan dengan kasih, kita juga terakhir nih mendoakan, itu juga powerful teman-teman gitu loh. Kadang-kadang mungkin momennya lagi gak ada buat kita memberitakan, ya minimal kita doain. Kan mudah ya kalau doain ya, kapanpun dimanapun kita bisa doain. Dan kita yakini aja bahwa Tuhan dengar gitu, dan Tuhan akan berperkara kepada orang yang kita doain. Kan gitu teman-teman. Terlepas, ya kebayang gak sih kalau misalnya ada teman kita masalah, kita gak kesempatan untuk menginjil, tapi kita doain, tiba-tiba kita tahu masalahnya selesai. Kitanya kadang-kadang juga ikut seneng ya, gitu. Walaupun kita gak secara langsung doain dia secara langsung gitu, bahkan mungkin gue cuma doain di saat teduh gue doang aja, gue doain dia. Ternyata kita dapat kabar masalahnya terselesaikan dengan baik. Biasanya kita kan juga akan ikut senang, gitu. Yang keempat ini juga ya, itu juga powerful teman-teman, untuk kita mendoakan teman-teman kita, sekitar kita, keluarga kita yang belum mengenal Kristus. Gitu. Kita nyatakan dalam doa kita setiap hari di saat teduh kita. Dan terlepas ya gitu, yuk juga mulai berani untuk memberitakan, membagikan firman terang itu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Terakhir untuk cuman sebagai ilustrasi atau contoh tokoh-tokoh yang hidup menjadi terang, ya ada Daniel dan teman-temannya. Tetap ini Daniel dalam Alkitab ya, bukan Daniel Yehuda di belakang ya. Tapi gue percaya Daniel juga menjadi terang di sekitarnya ya. Amin ya Nil ya. Amin. Tetap setia di tengah tekanan budaya Babel. Timotius juga dipakai Tuhan untuk menggembalakan jemaat meskipun masih muda. Ya itu kan salah satu contoh ya. Dan Alkitab pun juga ngasih contoh nih, ada loh tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi terang. Dan salah satunya pun Timotius juga dipakai Tuhan di usianya yang masih muda. Jadi sekali lagi, no excuse, kita udah tahu kenapa, kita udah tahu di mana, kita udah tahu gimana caranya, bagaimana caranya. Kita sudah tahu siapa contoh panutan kita juga untuk kita baca kalau dalam Alkitab. Kalau gitu tunggu apa lagi teman-teman. Ya, next. Terakhir sebagai penutup, ada suatu quote, terang itu tidak pernah dibuat untuk disembunyikan. Jadi nggak ada ya biasa orang nyalain senter tapi ditutup senternya, kecuali lagi main-main aja gitu. Cuman kalau dia emang pengen pakai senternya nggak mungkin ditutup. Jadi terang itu tidak pernah dibuat untuk disembunyikan. Jadi sama seperti lampu di rumah, ya fungsinya adalah menerangi. Ya. Dan Tuhan memanggil kita hari ini untuk menjadi terang. Jadi jangan takut, jangan tunggu sempurna. Jadi di tempatmu hari ini, mulai hari ini di tempatmu sekarang. Gitu ya. Oke teman-teman, demikian firman Tuhan. Saya undang pemain musik
Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih akan kesempatan pada sore hari ini kami dapat sekali lagi mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu. Bapa, kami juga sudah belajar mengenai bagaimana kami supaya bisa menjadi terang bagi sekitar kami dalam menjalankan misi amanat agung. Kami sudah menyadari bahwa kami semua dipanggil, kami sudah menyadari mengapa kami dipanggil, di mana kami bisa menjadi terang untuk menjalankan panggilan ini dan bagaimana cara kami melakukan Injil ini dan menjadi terang. Bapak, Engkau yang terus ajar kami, bentuk kami, supaya kami juga bisa tetap selalu menjadi terang bagi sekitar kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami, keluarga kami, orang sekitar kami, sahabat-sahabat kami yang mungkin masih belum mengenal Engkau secara pribadi. Kami sama-sama berdoa ya Tuhan, biar juga Engkau yang ketuk pintu hatinya, supaya satu hari nanti mereka juga akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya mereka semua dapat bersama-sama dengan kami menikmati hadirat-Mu di kekekalan nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mau tutup sesi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you teman-teman, God bless. Thank you Kau Impi untuk firman-Nya. Teman-teman, siapa yang mendapat berkat hari ini? Kita jangan lupa pulang dari sini kita tetap jadi mercusuar, kita tetap jadi lampu buat teman-teman kita atau bahkan keluarga kita di rumah ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan pas di rumah itu juga jadi salah satu terang untuk keluarga kita. Amin. Oke, selanjutnya kita mau persembahan. Aku ajak teman-teman kita untuk berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan lewat Kau Impi hari ini ya Tuhan, atas sharingnya Engkau yang berkati kesehatan Kau Impi, Engkau berkati juga pelayanannya, Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati apapun yang Kau Impi kerjakan ya Tuhan, biar juga menjadi teladan, juga menjadi terang dimanapun dia dan keluarganya berada ya Tuhan. Engkau juga berkati setiap dari kami ya Tuhan, biarkan kami dapat menerima dan melakukan firman-Mu ya Tuhan terus menerus tanpa menyerah ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami mau menjadi terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang membantu setiap dari kami. Peringatkan kami kalau kami mulai ke dalam jalan yang salah, karena kami mau terus dalam menjalan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Engkau yang berkati persembahan ini supaya menjadi berkat bagi kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Selanjutnya boleh Rahmat. Ada ini dulu atau Rahmat? Oke, ini boleh tolong ditampilkan di TV.
tepuk tangan dong. Di situ saya jadi bos. Iya. Iya. Teman-teman, ya seperti yang sudah kita tonton tuh barusan. Ngerti gak alur ceritanya? Ngerti kan? Apa yang kita pilih itu menentukan hasilnya kan nantinya. Tadi kalau di film di ini mirip lah sama dunia nyata. Kita juga kalau misalkan milih, ya kebanyakan milih yang jelek juga pasti kita menjadi manusia yang jelek juga kan. Sebaliknya begitu. Oke, terima kasih banyak Ko Wimpi untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Mengingatkan kita kembali untuk kita aktif ya. Aktif menginjil, aktif menjadi terang. Karena sejatinya kita tuh adalah terang itu sendiri. Makasih sekali lagi Ko Wimpi. Dimulai dari hal-hal sederhana ya teman-teman. Dari keluarga, teman-teman. Dan kalau mungkin Tuhan memanggil kalian untuk ke bangsa-bangsa, gas. Karena ya intinya namanya misi Tuhan yang kasih tujuan kan. Kalau Tuhan nyuruhnya kemana ya udah ikut aja. Siapa yang mau ikut Tuhan? Amin. Semuanya ya. Oke. Nah untuk Holy Party sendiri, udah. Holy Party sendiri ada yang udah apa? Ada yang, coba tanggal berapa kita Holy Party? Oke, gak usah diumumin berarti udah hafal. Justru bilang kok pada hafal? Ya itu di belakang ada. Pertama tanggalnya tanggal 28, terus temanya 26, benar. Aku sebenarnya tahu 26 cuman ya barusan pura-pura salah aja biar dikoreksi. Bener ya, Sabtu tanggal 26 kita bakal Holy Party di bulan depan. Terus judulnya adalah It's Your Choice ya. Choice, it's your choice untuk join atau enggak gitu. Di sesi kedua kebetulan beliau narasumbernya jadi bakal seru banget teman-teman. Minggu depan kita akan ibadah seperti biasa dan minggu depan pembicaranya Civi, yoi. Minggu depan lagi kalau teman-teman tahu namanya Kak Christopher tapi Heru, Kak Christopher jadi datang. Pada tahu gak Kak Christopher nama Kak Christopher? Gak tahu ya, ya udah. Datang aja pasti bakal terberkati banget karena beliau lumayan followernya juga banyak ya kalau gak salah ya. Oke deh. Sepertinya pengumumannya sampai di sini aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah pelayani hari ini. Musik, media, soundman. Terima kasih. Iya, hari ini senior turun gunung untuk handle sound kita. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah terlibat. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Minggu depan teman-teman ajak lagi dong teman-teman yang lain. Makin lama kok makin ini. Jarak ya, ajak ya yang lain ya. Siapa nih yang gak datang nih? Samping kiri kanannya nih teman-temannya yang gak hadir nih hari ini nih. Ya, banyak kan? Nah pokoknya minggu depan ajakin semuanya ya. Biar kita hari ini terberkati, teman kita juga yang lain bisa terberkati. Amin. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami ya Bapak. Kiranya ya Tuhan setiap apa yang kami lakukan di ibadah ini ya Tuhan berdampak bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terlepas daripada itu ya Tuhan, kiranya ya Bapak ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami berbeda ya Bapak. Kami memiliki kekuatan baru ya Tuhan, kami memiliki roh yang baru ya Bapak. Kami memiliki hati yang baru karena Tuhan sudah ubahkan melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar ya Tuhan. Kiranya itu semua ya Bapa mampu untuk mengubah kehidupan kami ya Tuhan. 1 minggu ke depan ya Tuhan, Tuhan jagai kami ya Tuhan. 1 minggu ke depan ya Tuhan, sampai kami bertemu lagi ya Tuhan di persekutuan ini ya Tuhan. Kami benar-benar menjadi terang-Mu ya Tuhan. Seperti apa yang sudah disampaikan melalui firman-Mu ya Bapa. Kalau kami harus menjadi terang ya Tuhan. Dan kami tahu ya Bapa, menjadi terang itu gak mudah ya Tuhan. Ada orang-orang ya Tuhan yang gak mau ya Tuhan untuk diterangi karena mereka ya Bapa begitu senang dengan kegelapan, begitu senang dengan dosa-dosa mereka ya Bapa. Dan sehingga ketika kami datang sebagai terang ya Tuhan mereka tersinggung ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau ambil konsekuensi itu. Kami mau ambil ya Tuhan konsekuensi di mana kami tidak disukai ya Bapa oleh orang-orang yang mungkin membenci kebenaran firman-Mu yaitu ya Tuhan. Dan oleh karena itu juga ya Tuhan kiranya kuatkan hati kami, teguhkan kami ya Roh Kudus. Penuhi hati kami ya Roh Kudus supaya kami mampu ya Tuhan mau dan tidak malu ya Bapa menjadi terang-Mu. Dan kami mau mampu dan berani ya Tuhan memberitakan Engkau ya Tuhan. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini ya Bapa. Sehingga makin banyak lagi orang ya Tuhan yang dibenangkan kepadamu ya Bapa. Dan sehingga ya Tuhan bangsa Indonesia ini ya Tuhan menjadi satu bangsa ya Bapa yang memuji memuliakan nama-Mu ya saja ya Tuhan. Sehingga orang-orang
di sekitar yang kami kenal ya Tuhan. Akhirnya ya Bapa menyembah Engkau ya Tuhan. Kami bawa mereka ya Tuhan ke hadapan tahta-Mu ya Bapa, menyembah Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi terang-Mu itu ya Bapa, dimulai dari keluarga kami ya Bapa. Siapapun itu ya Tuhan, barangkali mungkin ada keluarga kami yang belum percaya Engkau ya Tuhan. Tuhan kiranya ya Bapak beranikan kami ya Tuhan untuk kami memberitakan Injil di tengah keluarga ya Tuhan. Jadikan kami teladan di tengah keluarga ya Bapak. Untuk keluarga kami yang mungkin sudah kekeringan rohani Tuhan. Ketika kami pulang ya Tuhan, kepenuhan rohani ya Bapak terjadi atas keluarga kami ya Bapak. Mereka pada akhirnya kembali lagi kepadamu ya Tuhan. Mereka bergereja lagi ya Tuhan. Mereka bertumbuh lagi di dalam iman ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Untuk teman-teman sekitar kami ya juga ya Bapak. Siapapun itu ya Bapak yang berpapasan dengan kami ya Tuhan. Yang ada di lingkungan kami ya Bapak, kiranya ya Bapak semuanya juga ya Tuhan tanpa terkecuali mendengar kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, sekali lagi ya Tuhan kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan penuhi setiap hati kami ya Bapak, karena kami tahu ya Tuhan hanya dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan kami berani untuk memberitakan Injil-Mu. Hanya dengan Roh Kudus-Mu kami berani untuk mewartakan ya Tuhan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan. Tuhan hari ini juga sebelum kami pulang ya Tuhan kami mau berdoa ya Bapak. Secara khusus ya Tuhan, segala sesuatu yang sedang terjadi di dunia ini ya Bapak, konflik besar-besaran yang sedang terjadi ya Bapak, banyak hal-hal buruk yang terdengar oleh kami ya Tuhan. Kiranya ya Bapak, apapun yang hari ini ya Bapak, dunia yang sedang terjadi apapun itu ya Tuhan, kiranya tidak mendatangkan ketakutan bagi kami ya Bapak, tetapi menjadi kekuatan bagi kami ya Bapak. Menjadi kekuatan karena kami tahu ya Tuhan semuanya itu adalah tanda pada kesudahannya. Semuanya itu adalah tanda di mana Tuhan kami yang kami sembah yang akan datang untuk kedua kalinya. Dan kiranya ya Bapak kami tidak takut ya Tuhan akan kedatangan Tuhan karena kami sudah siap ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih banyak Tuhan. Damai sejahtera kiranya Tuhan berikan ya Tuhan untuk setiap orang yang akhir-akhir ini banyak ya Bapak. Mungkin sudah apatis ya Tuhan melihat keadaan dunia ini ya Bapak. Melihat pergolakan politik yang terjadi baik internasional maupun nasional juga ya Tuhan. Banyak orang yang mungkin skeptis ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah ya Bapak kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang mengabarkan kabar baik bahwa ada kehidupan, ada harapan ya Bapak yang menanti mereka ya Tuhan. Yaitu harapan di dalam-Mu saja ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Untuk bangku-bangku kosong di tempat ini ya Tuhan kami berdoa ya Bapak. Urapi kami ya Tuhan sebagai pengurus di GBI Sungai Yordan. Urapi kami ya Tuhan sebagai jemaat di GBI Sungai Yordan. Untuk kami ya Bapak berperan aktif ya Tuhan untuk membawa lagi jiwa-jiwa ya Tuhan hadir ke tempat ini ya Tuhan. Dengan satu tujuan ya Tuhan untuk sama-sama bertumbuh di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan, berikan kepada kami kekuatan baru ya Tuhan, hikmat yang baru ya Tuhan untuk kami memiliki cara ya Bapak membawa jiwa-jiwa di tempat ini ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Kami yakin dan percaya ya Tuhan semua yang baik ya Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan kalau sebentar kami akan menutup ibadah kami ya Tuhan, kami akan tutup dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman, ibadah Sabtu kita sudah selesai. Kita arahkan kedua tangan kita pada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu, dan juga keluargamu. Mari teman-teman yang sudah menerima berkat dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Sabtu teman-teman, Tuhan memberkati.